mari kita kalau gitu bicara, karena ini kelihatannya kalau dalam bahasa agamanya asbabun nuzulnya atau penyebab asal susulnya itu adalah pencalonan Anies oleh Nasdem gitu ya. Dan kemarin Anies seperti kita ketahui dia sudah mengakhiri masa jabatannya, dan kalau kita lihat di Jakarta itu ya cukup antusias, meskipun ada orang yang protes masa jutaan sih judulnya katanya gitu. Ya oke lah, mungkin itu hanya bahasa judul saja, tapi realitasnya memang kemarin menunjukkan betapa Anies memang dicintai oleh warga Jakarta, dan orang kehilangan dengan dia pamitan jadi gubernur, dan kehilangan itu diwujudkan dengan harapan dia untuk menjadi jabatan lebih tinggi ya di presiden. Iya, kita juga berharap begitu. Tapi kan proses ke situ harus ada rasionalitasnya tuh. Yang pertama misalnya, apakah Anies dengan euforia penduduk Jakarta lalu melupakan sesuatu yang pernah dia janjikan pada rakyat, bahwa dia tidak akan pernah terbujuk oleh oligarki misalnya. Itu tanda-tanda itu juga rakyat akan tagih nanti. Apakah Anies setelah sukses memimpin Jakarta juga bahasa tubuhnya berubah tuh, kan dianggap bahwa Anies kurang menyapa sebetulnya, karena bagi Anies ya udah, saya udah menyapa dengan prestasi itu. Tapi menjadi pemimpin Indonesia itu lain lagi wataknya kan. Mesti ada semacam gaya Pak Jokowi misalnya, turun ke bawah tuh, tapi bukan dengan cara memanfaatkan fasilitas negara. Jadi hal-hal semacam itu yang orang tunggu tuh. Tapi di atas semua itu memang popularitas Anies naik tuh. Tapi tetap Anies bukan calon presiden, masih bakal calon karena dia masih pada problem dengan wakil presidennya itu. Jadi jangan sampai euforia itu akhirnya berhenti karena Anies gagal menemukan wakil presiden yang bisa bekerja sama dengan dia tuh. Kan kita bisa mengerti kalau ada wakil presiden yang ditugaskan oleh Pak Surya Paloh dicari oleh Anies, itu artinya sekaligus cari dana tuh. Itu artinya sekaligus cari tokoh yang betul-betul mampu untuk dampingi dia memimpin Indonesia. Kan memimpin Indonesia di 2024 pertama-tama adalah menyelesaikan beban yang ditinggalkan Pak Jokowi. Nah itu kita mau lihat Anies mampu nggak tuh menyelesaikan beban itu kalau nggak ada wakil presiden yang menguasai administrasi pembangunan misalnya tuh. Kan dengan mudah kita tahu kekuatan Pak Jokowi masih ada di parlemen di 2024, maka Anies akan diganggu oleh parlemen. Itu pikiran itu harus lengkap. Tetapi buat sementara oke, euforia itu selalu pertanda bahwa orang menginginkan perubahan. Tetapi Anies mesti baca perubahan itu sesuai dengan posisi dia sebagai antitesis. Nah, sekarang Pak Surya Paloh masih berupaya untuk membawa Anies ke wilayah Pak Jokowi. Wah, Anies bukan antitesis, Anies akan continuity, change-nya mungkin yang sedikit. Lalu publik merasa kenapa Anies nggak boleh jadi antitesis Jokowi? Kenapa Anies mesti meneruskan hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi? Publik akan tagih itu nanti. Setelah euforia selesai, para analis akan kembali untuk minta kepastian Anies. Anda itu antitesis atau kepanjangan tesis, kan begitu kan? Kalau Anies jawabnya ragu-ragu, itu publik juga akan, oh itu artinya udah masuk angin, kira-kira begitu. Halo, Bung Raki, kita ngobrol lagi ya. Tadi pagi ya, saya kira Pak Heru Budi Hartono itu sudah resmi dilantik menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dan ini PR-nya langsung numpuk nih karena pas dilantik pada musim hujan gitu. Jadi sama dengan seperti Anies dulu ketika baru dilantik kan juga langsung menghadapi banjir di Jakarta. Jadi mari kita lihat bagaimana koordinasinya, karena di beberapa video saya udah mulai muncul dapat kiriman video bahwa sudah mulai terjadi misalnya jalur sepeda yang mulai diserobot oleh para pedagang kaki lima. Orang kemudian bilang ini gubernurnya baru aja turun, jalur sepeda udah diserobot oleh kaki lima. Ini hal menarik. Kemudian juga banyak yang lainnya, ini juga soal Hasto dengan perang dengan Demokrat itu terus juga berlanjut. Tadinya dengan Nasdem, sekarang dengan Demokrat. Ini itu juga ajaib nih publik politik kita, dan merasa bahwa Anies itu jadi semacam ikon yang di dalamnya saya mulai melihat ada pemujaan yang berlebih itu. Dan sebetulnya itu bukan kesalahan dari publik, kesalahan dari desain politik kita yang tidak memungkinkan orang berkompetisi secara sehat karena dipasang threshold 20%. Dan itu juga yang sering kita ingatkan, Anies ada euforia,
Tetapi kalau Anies menunggangi euforia itu dan mengabaikan hal-hal yang etis, itu juga dia akan terjebak di ujung nanti. Itu peringatan awal. Nah, soal hasto itu juga ajaib. Politik kok jadi soal personal itu kan. Jadi PDIP ini jadi kayak omnipresent, ada di mana-mana untuk mempersoalkan. Padahal di dalam PDIP banyak betul hal yang juga harus dipersoalkan internal, bahkan soal Madam Bansos, soal Masiko, soal Ganjar sendiri tuh. Jadi buat apa hasto buang energi untuk attack soal eksternal, sementara soal internal dia itu bermasalah besar. Tapi kita tahu bahwa kepanikan juga ada di dalam kubu PDIP karena melihat Anies makin lama makin moncer. Kan itu soalnya tuh. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang membuat rakyat melihat wah, etik PDIP itu jadi terlalu terlihat dendam atau hal-hal yang tidak rasional tuh. Dan kalau kita mau pakai prinsip bahwa PDIP minta jangan ganggu kami udah punya threshold, kami gampang menentukan pejabat-pejabat politik kami kadernya banyak. Kalau udah banyak seperti itu dan secara konstitusi dia, bukan secara konstitusi, secara aturan dia udah mampu untuk mengkonsolidasikan diri dengan 20% modalnya, ngapain ganggu-ganggu orang lain lagi kan? Itu intinya kan. Jadi kita melihat ini ada etika politik yang betul-betul buruk di PDIP itu. Ini kritik saya terhadap perilaku politik PDIP yang dipamerkan pada publik. Menekan Nasdem lah, menekan Anies, menekan P3, menekan macam-macam ditekan kan. Jadi ini partai penekan akhirnya, padahal sebetulnya itu menunjukkan partainya sendiri sedang tertekan. Ya, jadi saya juga heran kenapa kemudian Hasto bawa-bawa soal hubungan antara wakil gubernur Jawa Timur yang tidak harmonis dengan para bupati-bupati yang dari PDIP dan berbeda dengan Ibu Khofifah. Ini kan kemudian orang kemudian tidak bisa melepaskan soal ini cerita lama, ini berkaitan dengan Ibu Megawati dengan Pak SBY yang dilanjutkan oleh Hasto. Padahal kan kita mestinya dorong yang politik semacam ini ya harusnya disudahilah. Kenapa mesti dibawa personal gitu masalah-masalah politik? Iya, pasti ada riset internal PDIP yang melihat bahwa Demokrat lebih berkibar di Jawa Timur misalnya dibandingkan dengan PDIP. Lalu dicari cara untuk menyodorkan soal-soal yang bisa memecah belah konsentrasi Demokrat di Jawa Timur. Kan gampang kita lihat kan persaingan antara Pak SBY dan Ibu Mega itu ya memang persaingan personal sejak 15 tahun lalu. Tapi buat apa diperpanjang-panjang untuk saling menghalangi kan? Kan PDIP bisa lakukan tindakan sendiri untuk menaikkan elektabilitasnya tuh. Jadi saya menduga bahwa ada survei yang datanya itu menunjukkan penurunan PDIP di beberapa wilayah yang dikuasai Demokrat. Nah itu sebetulnya tuh dengan mudah kita pastikan itu. So, nggak ada sebetulnya alasan untuk melakukan vendetta atau balas dendam politik pada antara PDIP dan Demokrat. Jadi itu etikanya yang makin lama dianggap bahwa Hasto itu betul-betul brutal dalam berpolitik kan. Sayang betul beliau sebagai sekjen akan dikesankan sebagai seorang yang brutal karena ya mungkin panik dengan keadaan di dalam partai PDIP sendiri. Saya kira ini pasti tidak, memang kalau kita lihat kita runtut ya peristiwanya mulai pencalonan Nasdem ya, pencalonan Anies oleh Nasdem, dari situlah kelihatan bagaimana kemudian Hasto bereaksi dari mulai halus menyindir Nasdem, tapi kemudian akhirnya dapat momentum ketika Zulfan Lindan menyatakan soal Anies antitesis Jokowi dan kemudian secara terbuka mendesak agar menteri-menteri dari Nasdem di reshuffle. Terus sekarang tiba-tiba kemudian bagaimana ini polemiknya dengan Demokrat dan sebagainya. Jadi ini memang saya sepakat, saya kira ini memang ada kepanikan gitu karena ketidaksiapan mereka dalam berkompetisi. Jadi poin selalu begitu, poin di awal begitu dan poin di akhir juga begitu akhirnya kan. Nah kompetisi ini kan kalau kita bilang ada kompetisi, apa kompetisinya tuh? Kompetisi dalam soal memamerkan pikiran. Kan kita tunggu aja tuh orang berkompetisi dalam segala macam level kepemimpinan masuk ke ruang-ruang uji publik, yaitu talk show, debat di kampus segala macam. Nah persiapan itu yang nggak dilakukan, akibatnya ya saling menjegal aja kan.
Jadi buruknya politik Indonesia, nggak punya ide, nggak punya visi, tapi mau sok memimpin, dan akhirnya menjegal orang lain yang juga sebetulnya nggak punya visi, nggak punya ide. Jadi di antara dua orang tunggu itu ya terjadi perkelahian, gampangnya begitu kalau saya rumuskan dengan model satire itu. Ini sejak awal kan dengan pernyataan dari Hasto yang menyatakan menginginkan dua calon presiden, dua pasang calon presiden saja, itu kita sudah tahu sebenarnya apa ide dibalik itu ya. Itu orang yang takut ada pesaing langsung bilang ya kita ingin dua tuh. Yang satu pasti kita udah tahu tidak boleh setara dengan kita, kan begitu kan. Jadi menyatakan itu aja udah bertentangan dengan etika pemilihan bebas, kemerdekaan orang untuk memilih itu. Ada urusan apa PDIP menginginkan dua calon? Dan itu artinya PDIP, lain kalau misalnya bilang PKS menginginkan dua calon, ya orang nggak peduli kan PKS partai kecil, bagaimana dia mengatur dua calon. Tapi karena PDIP partai besar ada di parlemen, maka itu disebut arogansi itu. Udah gede ngapain juga arogansi. Kalau PDIP udah besar, mau 10 calon pun PDIP justru bilang ya udah mau 10 pun 10-10-nya paralel pun kita lawan selesai itu barang itu kan. Jadi begitu. Jadi terlihat bahwa tadi saya pakai istilah kegugupan PDIP sendiri terbaca oleh publik sebagai ketidaksiapan PDIP untuk masuk dalam pertandingan atau kompetisi yang fair kan. Itu akhirnya begitu kesimpulan saya. Mari kita kalau gitu bicara, karena ini kelihatannya kalau dalam bahasa agamanya asbabun nuzulnya atau penyebab asal susulnya itu adalah pencalonan Anies oleh Nasdem gitu ya. Dan kemarin Anies seperti kita ketahui dia sudah mengakhiri masa jabatannya, dan kalau kita lihat di Jakarta itu ya cukup antusias, meskipun ada orang yang protes masa jutaan sih judulnya katanya gitu. Ya oke lah, mungkin itu hanya bahasa judul saja, tapi realitasnya memang kemarin menunjukkan betapa Anies memang dicintai oleh warga Jakarta, dan orang kehilangan dengan dia pamitan jadi gubernur, dan kehilangan itu diwujudkan dengan harapan dia untuk menjadi jabatan lebih tinggi, ya presiden. Iya, kita juga berharap begitu. Tapi kan proses ke situ harus ada rasionalitasnya tuh. Yang pertama misalnya, apakah Anies dengan euforia penduduk Jakarta lalu melupakan sesuatu yang pernah dia janjikan pada rakyat, bahwa dia tidak akan pernah terbujuk oleh oligarki misalnya. Itu tanda-tanda itu juga rakyat akan tagih nanti. Apakah Anies setelah sukses memimpin Jakarta juga bahasa tubuhnya berubah tuh, kan dianggap bahwa Anies kurang menyapa sebetulnya. Karena bagi Anies ya udah, saya udah menyapa dengan prestasi itu. Tapi menjadi pemimpin Indonesia itu lain lagi wataknya kan. Mesti ada semacam gaya Pak Jokowi misalnya, turun ke bawah tuh, tapi bukan dengan cara memanfaatkan fasilitas negara. Jadi hal-hal semacam itu yang orang tunggu tuh. Tapi di atas semua itu memang popularitas Anies naik tuh. Tapi tetap Anies bukan calon presiden, masih bakal calon karena dia masih pada problem dengan wakil presidennya tuh. Jadi jangan sampai euforia itu akhirnya berhenti karena Anies gagal menemukan wakil presiden yang bisa bekerja sama dengan dia tuh. Kan kita bisa mengerti kalau ada wakil presiden yang ditugaskan oleh Pak Surya Paloh dicari oleh Anies, itu artinya sekaligus cari dana tuh. Itu artinya sekaligus cari tokoh yang betul-betul mampu untuk dampingi dia memimpin Indonesia. Kan memimpin Indonesia di 2024 pertama-tama adalah menyelesaikan beban yang ditinggalkan Pak Jokowi. Nah itu kita mau lihat Anies mampu nggak tuh menyelesaikan beban itu kalau nggak ada wakil presiden yang menguasai administrasi pembangunan misalnya tuh. Kan dengan mudah kita tahu kekuatan Pak Jokowi masih ada di parlemen di 2024, maka Anies akan diganggu oleh parlemen. Itu pikiran itu harus lengkap. Tetapi buat sementara euforia itu selalu pertanda bahwa orang menginginkan perubahan. Tetapi Anies mesti baca perubahan itu sesuai dengan posisi dia sebagai antitesis. Nah, sekarang Pak Surya Paloh masih berupaya untuk membawa Anies ke wilayah Pak Jokowi. Wah, Anies bukan antitesis, Anies akan continuity, change-nya mungkin yang sedikit. Lalu publik merasa kenapa Anies nggak boleh jadi antitesis Jokowi? Kenapa Anies mesti meneruskan hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi? Publik akan tagih itu nanti. Setelah euforia selesai, para analis akan kembali untuk minta kepastian Anies. Anda itu antitesis atau kepanjangan tesis, kan begitu kan? Kalau Anies jawabnya ragu-ragu, itu publik juga akan, itu artinya udah masuk angin, kira-kira begitu. Saya mungkin membayangkan ketika kenapa kemudian Pak
Pak Surya Paloh begitu ngambil tindakan keras terhadap Zulkifli Lindan, saya kira Pak Surya Paloh mungkin akan kesulitan untuk menjelaskan kepada Pak Jokowi ketika kita tanya apa maksudnya dengan antitesis gitu, dan kemudian apa continuity dan change. Mungkin yang bisa dibilang itu change-nya cuma minor kok Pak, gitu kira-kira gitu. Ya, tetapi kita tahu kan nggak harus diterangkan bahwa Surya Paloh itu juga dekat dengan oligarki, itu nggak perlu diterangkan. Orang akan bongkar misalnya, ya Metro TV itu apa sebetulnya, tuh pemodalnya siapa kira-kira, dan orang akan lihat arah pemerintahan Metro TV apa, soal properti kah atau soal kemiskinan gitu. Kan begitu-begitu itu mudah dianalisis. Tapi tentu kita mau tahan analisis itu supaya kita ingin lihat apakah Pak Surya Paloh ada dalam desain antitesis dari pemerintahan Jokowi, dan itu konsekuensinya seharusnya Surya Paloh mundur dari kabinet, menteri-menterinya, atau memang ada semacam diplomasi supaya bahasanya Anies itu dinyatakan dalam isyarat yang diplomatis, continuity and change. Nah, orang-orang di dalam Partai Nasdem menginginkan kepastian. Zulkifli Lindan mau dapat kepastian, ini continuity apa change kan? Karena itu Zulkifli Lindan kasih tafsir, enggak, Anies itu adalah change, dan artinya dia antitesa. Nah, itu yang mengganggu Nasdem tentunya. Tapi Nasdem ngapain juga terganggu. Kalau Anies misalnya bilang memang saya antitesis, Nasdem akan bilang jangan begitu, Anda kami calonkan. Loh Pak Surya Paloh udah calonkan Anies, maka biarkan Anies memutuskan sendiri dia antitesis atau tesis, dia di continuity or change. Tetapi publik udah melihat Anies juga udah mulai ragu-ragu nih, udah pakai istilah yang sama dengan Surya Paloh. Jadi itu, sekali lagi ukuran kejernihan moral clarity ada pada Anies. Dan kita ingin tuntut itu. Walaupun saya bersama dengan Anies, Surya Paloh calonkan Anies, tetapi kita nggak pro Surya Paloh, kita pro kompetisi yang fair. Nah, kompetisi yang paling bagus dan Anies jadi antitesa. Itu tuntutan publik begitu. Kan publik menuntut Anies betul-betul berbeda dengan Jokowi. Ya, nah saya malah justru tertarik ini Bung Rocky. Andai kata kan gini, potensinya kan masih beratnya Anies yang seperti Anda sebutkan tadi belum jadi presiden, dan euforia orang seperti itu. Kalau kemudian yang terjadi adalah bahwa Anies akhirnya tidak mendapat tiket gitu, itu bagaimana kita menjelaskan euforia publik ini? Anies pasti dapat tiket di ujung kan, ya kita tahu lah, kayak PKS masih tunggu dulu dah kan, tunggu momentum artinya tunggu kepastian uang, gampangnya begitulah. Partai-partai lain juga begitu. Dan bayangkan misalnya kalau Anies nggak dapat tiket, artinya banyak partai yang nggak dapat coattail effect. Kan semua partai nunggu Anies buat nebeng dapat limpahan suara, mau menang apa nggak menang kan. Bagaimanapun partai ini tahu bahwa Anies itu adalah iklan gratis bagi mereka tuh. Tetapi ada partai-partai yang nunggu transaksi dulu tuh. Itu buruknya perpolitikan Indonesia tuh. Ya, karena saya membayangkan tadinya ini frustrasi publik ini bisa berbahaya gitu, kalau nggak terkanalisasi gitu kan. Lain soal lah bahwa kemudian nanti Anies kalah dalam Pilpres, tapi dia dapat tiket dulu gitu. Kalau nggak dapat tiket itu yang saya membayangkan. Bisa nggak dapat tiket justru karena ditahan KPK tuh, dan kalau itu yang terjadi itu akan ada mob, ada demonstrasi besar-besaran. Nah, kalau soal secara formil Anies dicalonkan itu artinya setelah KPK tidak lagi mempersoalkan Anies, baru partai-partai ini merasa oke, itu akan melenggang untuk mendukung Anies tuh. Tapi KPK kan mesti tunggu audit dari BPK kan nggak bisa KPK yang menentukan bahwa ini merugikan keuangan negara. Itu harus ada keputusan BPK, dan itu bisa panjang lagi negonya tuh. KPK juga menganggap oke, ini permainan masih panjang, tunggu orderan dari partai, kira-kira begitu kan, karena KPK juga bagian dari politik order mengorder. Ya, jadi yang penting yang perlu disadari oleh publik, khususnya apalagi pendukungnya Anies Baswedan, itu bahwa sekarang ini lobby di bawah permukaan itu sedang berlangsung sangat keras, dan logika partai politik, logika para tokoh-tokoh ini nggak selalu sejalan dengan logika publik. Ya, ini soal selera tuh. Ya, pendukung Anies pasti to be or not to be, apapun Anies itu mau dapat tiket nggak dapat tiket, itu yang namanya euforia. Sama seperti saya mau ditawarin kue apapun, kue kesayangan saya namanya on bake cook gitu, kue Belanda tuh, yang karena rasa jahenya dan kayu manisnya itu bersama harum
parutan citron itu sempurna di saya, karena itu ingatan saya sejak ibu saya membuatkan kue itu on bake cook, dan on bake cook yang paling enak yang dibuat di Seitin. Endorsement ini mantap ini. Oke. Jangan lupa, wah ini berarti mengendorse Zaitin dulu ya, Zaitin Pie ya, Bung Rocky produknya on bake cook itu enak banget ya, kata Bung Rocky. Itu sama seperti orang euforia pada Anies, saya euforia pada kue itu tuh, on bake cook itu. Oke. Yes. Yes. Oke. Thank you Bung Rocky, kalau gitu sebelum kebanyakan promosinya kita 0% dulu. 0% itu enak on bake cook buatan Zaitin. Zaitin Pie. Yes, thank you. Oke.